Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa syukran wa ba'du. Episode kali ini sampailah pada kisah setelah Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail kecil yang waktu itu masih menyusui. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim meninggalkan keduanya untuk melanjutkan risalah nubuah, atau konon di dalam beberapa riwayat Nabi Ibrahim kembali kepada istri pertamanya, yaitu Siti Sarah. Siti Hajar dan Nabi Ismail atau Ismail kecil yang waktu itu masih menyusui ditinggalkan berdua di lembah atau yang sekarang dikenal sekitar Baitullah atau Ka'bah, atau di dalam ayat yang kemarin disampaikan Baitikal Muharram. Siti Hajar yang dalam kondisi keadaan tidak mempunyai bekal, lalu meninggalkan putranya yang masih menyusui itu di lembah itu sendirian. Siti Hajar mondar-mandir bainas Safa wal Marwah. Siti Hajar meminta dan mencari pertolongan, naik ke Bukit Safa, lalu lari-lari kecil menuju Bukit Marwah, begitu seterusnya sampai 7 kali. Tatkala Siti Hajar sampai 7 kali lari-lari kecil yang akhirnya di dalam risalah perintah haji ini dinamakan sa'i, Siti Hajar lalu kembali kepada putranya yang ditinggalkan sendirian itu. Di dalam banyak riwayat, atas ilham yang disampaikan oleh malaikat kepada Siti Hajar bahwa putranya yang ditinggalkan sendirian itu dijaga oleh Allah. Di dalam riwayat yang lain, setelah lari-lari kecil bainas Safa wal Marwah sampai 7 kali itu, Siti Hajar lalu mendatangi putranya Ismail. Takjubnya atas kehendak Allah melihat putranya yang sendirian dalam keadaan menangis, lalu menggerak-gerakkan kakinya. Ismail menggerak-gerakkan kakinya, dan waktu itu Siti Hajar melihat di bawah kakinya Ismail ini lalu muncul sumber air. Ketika muncul sumber air, betapa girangnya Siti Hajar ini melihat ada kehidupan, karena semua bekalnya sudah habis, air yang dibawa sudah habis, makanan yang dibawa sudah habis. Ismail kecil ini menggerak-gerakkan kakinya dengan menerjang-nerjangkan kakinya, dan muncullah air itu atas kehendak Allah. Lalu Siti Hajar mengumpulkan air itu ke dalam bejana, dan sebagian diminumkan kepada putranya yang kehausan karena kehabisan bekal itu. sambil mengatakan,
Zami, Zami, Zami. Berkumpullah, berkumpullah, berkumpullah. Air yang ada di bawah kaki Nabi Ismail atau Ismail kecil putranya ini akhirnya dikumpulkan. Berkumpullah, Zami, 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 Zami. Dan konon akhirnya di dalam sejarah, di tempat atau tepat di bawah kaki Ismail kecil ini akhirnya menjadi sumur Zam-Zam yang sampai sekarang diambil, diminum oleh jutaan manusia, jutaan umat Islam yang menunaikan ibadah haji dan orang-orang di sekitar Baitikal Muharram, di sekitar Baitullah, di Mekah dan sekitarnya tidak habis-habis. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, singkat cerita, setelah Nabi Ismail ini menginjak remaja yang waktu itu ditinggalkan oleh ayahandanya Ibrahim alaihissalam, hidup berdua dengan ibundanya Siti Hajar. Waktu itu tidak ada manusia, tidak ada orang, sehingga beberapa waktu Siti Hajar dan putranya Ismail yang sudah menginjak remaja ini hidup berdua. Baru beberapa saat kemudian ada kabilah, konon kabilah ini dinamakan kabilah Jurhum, yang lewat dari musafirnya melihat ada burung-burung banyak. Karena melihat banyak burung-burung berarti ada tanda-tanda kehidupan, ada sumber air. Dan ketika dihampiri, betul ada Siti Hajar, ada Ismail kecil yang hidup berdua. Maka kabilah, konon dikatakan kabilah Jurhum, ini juga menetap di sana atau di sekitar Baitikal Muharram ini. Kabilah Jurhum lalu mengatakan kepada Siti Hajar, ingin meminta air yang ibaratnya sudah menjadi kepemilikan Siti Hajar dan Ismail. Siti Hajar mengatakan, silahkan, tapi Anda tidak berhak terhadap kepemilikan sumur ini. Terus waktu berjalan beberapa saat kemudian, beberapa bulan, beberapa tahun, akhirnya Ismail tumbuh remaja. Ismail tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan. Di sekitar Baitikal Muharram yang tadi dikatakan sudah hidup beberapa orang, beberapa kabilah dari kabilah Jurhum ini. Pada menginjak saat kabilah Jurhum di kalangan mereka mempunyai anak perempuan, lalu bermaksud ingin menjodohkan dengan Ismail yang sudah menginjak pemuda. Disampaikanlah maksud itu kepada Siti Hajar untuk menjodohkan anak dari salah satu orang kabilah Jurhum ini untuk dinikahkan dengan Nabi Ismail. Dan Ismail menerima, Siti Hajar juga setuju, maka terjadilah pernikahan
antara Nabi Ismail dengan salah satu putra dari kabilah ini. Singkat cerita, lalu hiduplah Nabi Ismail dengan istrinya. Ketika sudah menginjak beberapa saat kemudian, ketika Nabi Ismail keluar mencari nafkah, di belakang hanya ada istri sendirian. Lalu datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam menanyakan kepada istrinya yang ditinggal sendirian oleh Ismail, "Kemana suamimu?" Si istri ini, istri Ismail ini menjawab, "Anda siapa?" "Saya adalah Ibrahim alaihissalam, ayahanda dari suamimu. Bagaimana kehidupan kalian? Apakah dalam keadaan cukup? Apakah dalam keadaan kehidupan yang berada? Makanan kalian apa?" Menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti itu Nabi Ibrahim kepada istri Ismail. "Kami ini dalam keadaan tidak cukup. Kami ini dalam keadaan miskin. Kami ini dalam keadaan susah." Lalu Ibrahim mengatakan kepada istri Ismail ini, "Salam kepada suamimu, rubahlah ambang pintunya, ambang pintu rumahnya ini." Setelah itu Nabi Ibrahim pamit kepada istrinya Nabi Ismail ini untuk melanjutkan perjalanan. Ketika beberapa saat kemudian sang suami datang, Ismail, lalu menanyakan, apakah ada orang yang sudah sepuh datang ke sini. Si istri Nabi Ismail ini atau Ismail ini, "Ya, tadi ada orang yang sudah sepuh datang ke sini menanyakan keberadaan kita. Keberadaan kita bagaimana, kondisinya seperti apa." Apa yang ditanyakan oleh orang tua itu atau ayah saya itu kepada Anda, wahai istriku? Di akhir perkataannya, orang tua itu hanya menyampaikan, suruh rubah ambang pintu rumah ini. "Oh, kalau begitu saya disuruh mencerai Anda, wahai istriku." Akhirnya singkat cerita, si istri ini atas isyarat dari ayahandanya Ibrahim alaihissalam menceraikan istrinya. Lalu beberapa saat kemudian Ismail konon dinikahkan kembali dari kalangan mereka, dari anak dari kabilah Jurhum ini. Ketika sudah menikah, beberapa saat kemudian Nabi Ibrahim lalu datang kembali. Ketika Nabi Ismail atau Ismail yang sudah beristri kedua atau istri yang nomor 2, karena yang pertama tadi itu sudah diceraikan, bertanya lagi Ibrahim. Ketika menyampaikan salam, memperkenalkan, "Saya ini adalah orang tua dari suami Anda. Bagaimana keadaan rumah tangga kalian? Apakah sudah berkecukupan?"
Lalu oleh istrinya ini, istri Ismail yang nomor 2 ini, yang baru ini, ya, kami ini sudah berkecukupan. Apa makanan kalian? Oleh si istri ini dikatakan, makanan kami adalah daging dan minuman kami adalah air. Lalu beberapa saat kemudian Nabi Ismail datang. Ketika Nabi Ismail datang, si ayah yaitu Ibrahim ini sudah tidak ada, alias sudah meninggalkan tempat. Si istri ini lalu mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, tadi ada orang sepuh datang ke sini, menanyakan kabar, menanyakan tentang keberadaan kita. Apa yang kamu jawab?" Ya, saya menjawab bahwa kita sudah berkecukupan, kita sudah bisa makan daging, sudah rezeki kita sudah diberikan rezeki yang cukup oleh Allah. Oh, kalau begitu, ini adalah isyarat bahwa sebentar lagi ayahanda Ibrahim alaihissalam akan datang kembali. Dan betul, beberapa saat kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ismail dan istri yang nomor 2 ini, atau istri yang kedua, karena yang pertama tadi saya ceritakan sudah dicerai, ditalak atas isyarat dari Nabi Ibrahim. Betul, Nabi Ibrahim datang. Ketika Nabi Ibrahim ini datang, maka Ibrahim menyampaikan kepada putranya dengan rasa syukur kepada Allah, melihat putranya ini sudah berkecukupan, sudah bisa makan daging, secara ekonomi atau kehidupannya sudah membaik. Di dalam beberapa riwayat atau di dalam beberapa kisah, termasuk di dalam kitab Qisasul Anbiya ini yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa setelah Nabi Ibrahim datang ketiga kalinya, Nabi Ibrahim mengajak sang putra ini untuk membangun Al-Bait, atau yang tadi disebut Baitikal Muharram, atau Baitullah, atau Ka'bah. Riwayat ini, Nabi Ibrahim mengajak membangun putranya Baitullah itu juga atas dasar perintah Allah. Wa idza yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika pembangunan Baitullah ini sudah berjalan dan Nabi Ibrahim sudah menaikkan batu bata itu, wa idza yarfa'u Ibrahim, lan ketika Nabi Ibrahim ini menaikkan al-qawaid, qawaid itu struktur itu, bangunan Baitullah itu bersama Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, kata Ibrahim, terimalah usaha kami untuk membangun Baitullah ini.
terimalah doa kami untuk membangun Al-Bait ini. Rabbana waj'al muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah dari keturunan-keturunan kami ini ummatan muslimatan lak, satu umat muslim, satu umat yang tunduk kepadamu. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini adalah pernyataan atau doa dari Ibrahim alaihissalam menyampaikan bahwa bangunan Baitullah itu dibangun kembali bersama sang putra, yaitu Ismail alaihissalam. Hadirin rahimakumullah, dimanapun berada sebangsa dan setanah air, pada episode kali ini apa yang bisa kita ambil hikmah dari cerita pada bagian kali ini? Bahwa ketika kita berusaha, ketika kita membangun sebuah tempat, apakah itu rumah, apakah itu tempat ibadah, apakah itu masjid, apakah itu pondok pesantren, apakah itu bangunan-bangunan apa saja, kalau kita itba kepada Nabi Ibrahim yang membangun Baitullah bersama sang putra, maka yang tidak boleh kita lepas dan kita lupakan adalah berdoa kepada Allah, sehingga bangunan yang kita dirikan, yang kita bangun ini mendapatkan hidayah Allah dan bangunan tersebut menjadi bangunan yang barokah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil dari cerita atau kisah pada bagian ini adalah bahwa orang tua ketika bersama sang putra ini membangun satu tempat yang saya katakan tadi, rumah, pondok, masjid, atau tempat apapun itu, maka ajaklah sang putra untuk berdialog, untuk berikhtiar bersama, untuk berusaha bersama. Sebagaimana Nabi Ibrahim mengajak sang putra Ismail membangun Baitullah atau Al-Bait atau Baitikal Muharram tersebut, ini secara bersama-sama. Inilah peran antara orang tua dan anak yang harus kita jadikan ibrah, harus kita jadikan pelajaran, dan harus kita ambil hikmahnya. Kekompakan antara orang tua dan anak di dalam berjuang fisabilillah, berjuang menegakkan kalimat-kalimat Allah, berjuang menegakkan agama Allah. Orang tua dan anak ini menjadi satu kekuatan yang saling mendorong, yang saling memotivasi, yang saling mengisi, saling menguatkan satu sama lain. Dan ini harus kita
ambil pelajaran yang saat ini para orang tua dan anak berjuang di jalan Allah, apapun ikhtiarnya, apapun usahanya, maka keduanya ini harus menjadi satu bangunan yang kokoh. Orang tua dan anak harus menjadi satu kesatuan di dalam meraih ridho Allah, di dalam menjalankan perintah Allah. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah, cukup sekian. Pada bagian ini saya mengkisahkan tentang bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Al-Bait, membangun Baitullah kembali setelah sebelumnya habis oleh banjir bandang pada masa Nabi Nuh. Insya Allah pada bagian berikutnya nanti akan saya sampaikan, akan saya kisahkan tentang bagaimana penyembelihan Ismail yang akhirnya oleh Allah muncul syariat atau perintah kurban. Cukup sekian. Semoga bermanfaat dan barakah. Wa akhiran wal musta'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.